Kan hari pemuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya dalam assalamualaikum kan mendoakan. Baik yang saya hormati Pak Ketua Yusuf Legal Dr. Rahman Hakim ini Pak narasumber ini. Kemudian saya hormati Ketua Panitia serta mungkin jajaran dari Pak Bagum Pak ya, dari Pak Rahman, kemudian tadi ada Ketua Umum Dewan Mahasiswa Robert, kemudian Ketua Pelaksana, mungkin yang lain saya bisa satu persatu. Terus terakhir merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa berdiri di sekolah legislator, ini ahli-ahli hukum semua. Baik, terus terang saja memang masalah-masalah khususnya nanti akan saya sampaikan, yaitu permasalahan narkoba ini memang sudah sangat krusial, terus terang saja memang kalau kita melihat ya, masalah narkoba ini adalah menjadi musuh semua negara-negara di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Karena itu PBB itu adalah badan yang khusus menangani tentang permasalahan ini, yaitu namanya UNODC di dalam PBB. Karena memang ini merupakan salah satu bahaya seluruh dunia, dan memang kita harus sangat concern tentang permasalahan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, lanjut. Nah, sekarang kita masuk kondisi terkini penyalahgunaan narkoba. Baik, untuk tentang tentunya pada kesempatan ini saya juga sangat berbahagia dalam arti begini. Masalah narkoba ini kita butuh masukan-masukan. Dan ini ada ahli hukum, ada ahli mahasiswa, dan saya hanya sebagai praktisi, bukan seorang ahli. Karena itu tentunya saya berharap forum ini bisa memberikan solusi ke depan ataupun masukan-masukan untuk bisa kami bekerja dengan lebih baik lagi. Nah, ini kondisi terkini penyalahgunaan narkoba. Oke, lanjut. Nah, kita lihat. Nah, 2015 ya, Pak Presiden Joko Widodo itu menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Ini Presiden langsung menyampaikan seperti itu. Sehingga tentunya kalau Presiden ngomong kan nggak main-main ya. Karena memang terus terang saja bahwa kejahatan narkoba itu merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime, jadi kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Karena memang dimensinya ini adalah kejahatan antar negara. Karena memang kalau kejahatan antar negara yaitu lintas negara, di mana mereka merencanakannya kemudian melaksanakannya itu lintas negara, di mana ada perbedaan sistem hukum yang berbeda, baik Indonesia dengan Malaysia dengan negara lain. Terhadap teh Cina, jadi mereka sangat-sangat gemar dengan teh Cina, dan pada saat itu kami tidak mau dibayar dengan uang cash, dia mau dibayar dengan perak. Nah, Inggris ini kewalahan juga. Artinya dengan berbagai cara dia membuat yang namanya opium, salah satu jenis narkotika yang bisa diolah menjadi morfin heroin. Itu diselundupkan ke Cina. Dengan itu akhirnya kecanduan semuanya, dan akhirnya Inggris bisa merebut Hong Kong, bisa memenangkan perang, bisa mendapat perang yang sangat besar. Akhirnya kalah perang Cina. Nah, ini adalah salah satu yang disebut proxy war ya. Nah, oleh karena itu kita mesti waspada. Indonesia ini adalah market terbesar narkoba di Asia Tenggara. Karena memang bisnisnya sangat besar. Ini kita memang perlu waspada. Ya, lanjut. Nah, kenapa
Indonesia ini kok disebut darurat narkoba? Kita tahu semua bahwa memang di satu sisi ya, negara kita ini negara kepulauan, di mana lautnya sangat terbuka luas. Laut yang itu apa mungkin kita bisa melakukan pengaman laut yang begitu luas? Sedangkan 80% narkoba masuk di Indonesia itu adalah melalui laut. Ya, laut. Kalian pernah mendengar Presiden Donald Trump protes akhirnya menutup pemerintahnya dengan DPR? Pernah kalian lihat? Ketika waktu awal-awal menjabat Presiden Donald Trump minta kepada DPR, saya minta anggaran yang besar untuk membangun tembok pembatas dengan Meksiko. Misalnya begini kan Amerika kan berbatasan dengan Meksiko. Karena dia sadar bahwa banyak imigran gelap, banyak narkoba diselundupkan ke Amerika melalui Meksiko. Itu presiden sampai seperti itu. Akhirnya waktu itu DPR nggak mau menyetujui, akhirnya tutup pemerintahan. Kita nggak mau kerja. Kalau nggak setuju, seperti itu. Nah, ini sampai seperti itu. Karena Presiden Donald Trump melihat bahwa bahaya narkoba ini sangat berbahaya. Itu tentang. Kemudian salah satu sebab daripada narkoba yaitu dia itu bisa digunakan oleh apakah itu anak-anak, apakah itu dewasa, apakah itu orang tua, semua bisa. Ya. Karena ini menyasar ke semua umur. Kemudian Indonesia ini penduduknya sangat besar. Ini merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi itu adalah satu problem sosial. Ya. Jadi modusnya akan berkembang terus. Dan ini karena memang salah satu penyebab itu adalah di media sosial maupun kecanggihan teknologi khususnya komunikasi. Kemudian narkoba sebagai mesin pembunuh massal. Nah, kita tahu sendiri bahwa narkoba ya, itu yang diserang adalah susunan secara pusat otak sehingga terjadilah perubahan-perubahan perilaku. Banyak sekali orang tua yang mengeluh, ya, mengeluh kepada saya. Pernah ada seorang bapak itu telepon saya, Pak, anak saya kena narkoba. Oh, oke, kalau gitu Pak, nanti bawa ke BNN, nanti akan kita rehabilitasi. Tapi saya tidak berani sama anak saya, karena anak saya kalau saya marah. Nah, ini yang terjadi. Jadi anak sudah mulai melawan kepada orang tuanya, tidak patuh lagi. Terjadi perubahan-perubahan perilaku seperti itu. Jadi seorang bapak itu sudah tidak berani lagi ngomong ke anak. Nah, seperti itu. Ya, ini yang terjadi. Kemudian transformasi menjadi pusat kendali peredaran narkoba. Kita tahu saat ini kenapa tadi saya sebutkan bahwa kita darurat narkoba. Saat ini lapas-lapas di seluruh Indonesia itu mayoritas 70-80% itu dipenuhi oleh para narapidana kasus narkoba. Kita lihat para penegak hukum paling banyak kasusnya narkoba. Jaksa paling banyak nangani kasus apa? Kasus yang paling banyak narkoba semua. Nah, kalau lapas-lapas ini sudah saking banyaknya semua kasus narkoba, doa apa? Indonesia itu nggak harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk memberi makan para narapidana. Belum lagi pemerintah sudah membangun lapas-lapas khusus narkotika, menyediakan lahan, ya, kemudian membangun lapas, itu pun masih tidak cukup. Berarti kesimpulannya, ya, kalau banyak narkoba, kejahatan yang lain itu sudah mulai kalah. Semua dalam narkoba. Ini tantangan bagi adik-adik ke depan. Karena adik-adik nanti akan menjadi pemimpin dan menjadi tadi bonus demografi. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat untuk survei prevalensi selalu naik.
Terus naik, apa itu pedesaan perkotaan itu naik, hanya tahun 2001 aja tuh. Selanjutnya naik terus. Nah ini ada apa ya? Kalau saya lihat ini orang Indonesia itu kadang-kadang mereka itu hanya berpikir ke depan, apa pendek ya. Itu dalam arti gini. Kalau gunakan narkoba, maka saya dari bisa betah melek sampai 3 hari, tidak makan, tidak minum. Memang salah satu seperti itu. Tetapi setelah itu maka yang terjadi adalah depresi. Dan kedepannya kita mesti berpikir jangka panjang. Itu akan terjadi kerusakan organ. Mereka hanya berpikir pendek saja. Jadi ada salah satu pemahaman yang salah dalam hal tentang apa itu akibat daripada narkoba. Lanjut. Ini untuk survei penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Australia. Ini tahun 2019, kita tahu semua rata-rata narkoba paling rendah masuk kategori remaja. Tadi sudah sampai 24, ya betul. Kemudian sudah penggunaan narkoba. Kemudian sumber pengaruh narkoba. Ini rata-rata adalah karena dari teman. Kemudian dari pengedar. Nah, kalau pengedar saat ini sudah pinter. Jadi pertama dia akan memberikan secara diajak dulu. Dan ketika dia sudah mulai kecanduan maka akan memberikan tarif dan harus membeli. Oke, lanjut. Nah, Indonesia, ini. Nah ini, Indonesia khususnya di Jawa Timur saat ini untuk prevalensi tahun 2019 kita menempati urutan yang ke-7 di seluruh Indonesia. Dan sekarang di Indonesia, Jawa Timur ini karena penduduknya juga sangat besar, sangat banyak. Jadi kawasan rawannya juga banyak. Rata-rata di tiap desa itu pasti rawan narkoba. Nah ini yang kita sesalkan. Lanjut. Nah, termasuk polisi Indonesia, polisi Jawa Timur itu juga rajin-rajin melakukan penangkapan, termasuk mungkin BNN. Sehingga kasus yang terjadi rata-rata adalah setiap tahun itu 6.000 kasus dari 5.000,3. Rata-rata setiap tahun itu 6.000. 6.000 orang ketangkep narkoba. Narkoba minimal dihukum berapa tahun? 4 tahun. 6.000 masuk penjara. Minimal ya. Tahun depannya masuk lagi 6.000, rata-rata 6.000 tiap tahun. Baru tahun keempat baru apa yang tadi dihukum yang pertama itu dibebaskan. Selesai menjalani hukuman. Nah, kalau rata-rata 6.000 terus kayak gimana itu penjara itu lama-lama itu? Seluruh Jawa Timur itu rata-rata segitu. Masuk semua. Belum lagi nanti mereka di dalam penjara mereka itu selalu bagaimana caranya bisa menyelundupkan narkoba. Ini kadang-kadang perlu kita ketahui. Inilah bahayanya di mana memang kita harus ke depan, kita harus betul-betul waspada. Yang paling tidak saya juga sangat berbahagia rekan-rekan bisa menggagas ide seperti ini. Dan tentunya saya berharap bahwa kampus Untak ini bebas dari narkoba. Itu yang kita harapkan ya. Sanggup nggak? Kalau sanggup nggak ini? Desa bersih narkoba, termasuk juga kampus bersih, pemerintah masyarakat. Kemudian juga kita mengembangkan laboratorium nanti di Bangkalan kita akan melakukan kita juga memantau dan mengarahkan dan meningkatkan kegiatan P4GN, termasuk kita juga melakukan pendidikan atau penegakan hukum. Kemudian lanjut langkah-langkah strategis
Ini kita pendekatan dalam masa tugas yaitu ada hard power. Hard power itu kita melaksanakan penangkapan, penegakan hukum, penyitaan aset maupun penahanan sampai proses PHK tentang narkoba. Kemudian di bidang soft power kita juga melakukan pencegahan, informasi dan edukasi, kemudian dari masyarakat termasuk juga rehabilitasi. Sedangkan di smart power kita juga memanfaatkan dunia media sosial maupun teknologi dalam hal kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika (P4GN) itu. Kemudian lanjut tadi. Nah ini kebijakan seimbang supply dan demand reduction. Nah di dalam kita kalau dalam teori pasar kan ada supply, ada demand ya, ada demand. Nah, kita berusaha untuk bisa mengurangi adanya demand. Demand apa demand? Nggak tahu? Permintaan. Demand itu berkurang. Jadi karena pasar yang berkurang, maka narkoba itu datang. Dan karena masyarakat di sebagai pasar karena memang banyak permintaan. Nah, kita juga mengembangkan namanya demand reduction, yaitu mengembangkan imunitas masyarakat melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan sejak usia dini. Jadi kita memberikan edukasi untuk memberikan daya tangkal terhadap masyarakat untuk bisa menolak narkoba sejak dini. Kemudian kita mengembangkan sistem deteksi dini yang digunakan narkoba di lingkup keluarga, pendidikan, pekerjaan masyarakat, termasuk di dunia pendidikan. Nah ini kalau Bapak perlu bisa tes urin. Kemudian kita mengoptimalisasi peran instansi pemerintah swasta dan ormas dalam kampanye masif anti narkoba. Oleh karena itu saya berharap dari pihak UNCAP bisa memasang banner, baliho ataupun mungkin pengumuman-pengumuman tentang bahaya narkoba. Harapan kita seperti itu. Ya. Misalnya di kampus ada banner, ada backdrop, segala macam. Kemudian juga mengembangkan layanan rehab secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, rehabilitasi sekarang banyak masyarakat juga mengembangkan atau mendirikan tempat-tempat rehabilitasi. Nah, kalau untuk rehabilitasi milik pemerintah di Jawa Timur ada 2, yaitu di Rumah Sakit Jiwa Menur dan Rumah Sakit Jiwa Lawang. Kenapa di Rumah Sakit Jiwa? Ya karena memang kalau sudah kena narkoba otaknya itu sudah mulai miring semua, makanya masuk Rumah Sakit Jiwa. Dan yang menangani adalah SP kan di spesialis kejiwaan. Nah itulah memang narkoba ya seperti itu. Jadi kalau sudah miring-miring ya seperti itu. Nanti kalau udah kebablasan ya sudah gila. Makanya kalau narkoba itu ada 3. Yang pertama kalau ketangkap masuk penjara. Yang kedua kalau nggak ketangkap bisa gila. Kalau nggak ketangkap lagi overdosis bisa mati. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi medis maupun sosial. Jadi kalau orang pecandu apa yang dilakukan tadi? Rehabilitasi. Kemudian pasal 18, pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 tidak dituntut pidana. Berarti tidak dihukum. Nah, ini nanti silakan dibaca. Nah, kemudian definisi
pada rehabilitasi yaitu rangkaian upaya pemulihan ketergantungan bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang diawali dengan asesmen dan dilanjutkan dengan layanan rehabilitasi medis. Dia layanan rehabilitasi yang dilakukan dalam satu layanan rehabilitasi daripada rehabilitasi. Tujuan daripada rehabilitasi adalah perilaku positif, yaitu merubah perilaku ke arah yang lebih positif dan hidup sehat. Karena memang kalau orang sudah kena narkoba itu sudah mulai nggak peduli sama pakaiannya, sudah mulai error, nggak menepati janjinya seperti itu. Saya pernah ketika saya berdinas di waktu saya di Riau, itu punya sopir saya adalah sopir. Dia saya pulang jam. Ini sopir saya, ketika saya tidak, tapi dia justru malah membersihkan mobil sampai pagi. Sampai pagi. Suatu saat saya berikan instruksi sama si sopir saya. Kalau saya jemput saya nanti akan masuk medis. Karena saya ternyata saya baru tahu bahwa dia pakai narkoba, itu error dia. Tiba-tiba ketika saya tidak ya, saya telepon. Ada di mana? Saya ada di rumah sakit Medistra. Menjemput bapak. Ini yang terjadi. Jadi udah mulai error. Padahal dia nganter saya ke kantor, kan? Dia terus saya bilang, kamu nanti jemput saya, kita mau ke rumah sakit Medistra. Ini ada yang error. Akhirnya saya curiga, langsung tes urin positif. Nah ini yang terjadi, ya. Jadi sudah mulai error begitu. Ya. Ketika itu kemudian akhirnya saya berhentikan jadi sopir. Kemudian akhirnya waktu itu kita proses, ya kan. Begitu dia sudah merasa frustasi, depresi, akhirnya dia tak pernah masuk lagi dan saat ini akhirnya dipecat, dihentikan. Ini yang terjadi. Nah, jadi memang kalau hati-hati, kalau ada error, nah itu harus waspadai ya. Karena saya waktu di Riau juga itu ada rumah tahanan negara, ya. Rumah tahanan negara kayak penjara tapi itu rutan, bukan lapas. Itu 14 semua tahanannya itu kabur. Setelah kita cek semua tahanan narkoba, kalau tahanan yang kasus lain tidak. Jadi mereka ini kita buat kemudian regulasi anti narkoba, kemudian deteksi dini, tes urin dan segala macam, kemudian konsolidasi kekuatan, ya, kemudian penegakan, ya. Lanjut, ini di dalam pasal 105 bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Jadi rekan-rekan bisa melapor. Nah, nanti kerahasiaannya akan dijamin dan tadi bahwa rekan-rekan tidak akan dijadikan saksi di dalam perkara itu. Jangan khawatir, rekan-rekan bisa apakah melalui SMS, apakah melalui WA, atau melalui media sosial, silahkan. Bisa melaporkan tentang bahaya narkotika ataupun mungkin apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Kemudian di dalam pasal 106, hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika diberikan dalam bentuk mencari dan memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana. Nah, ini
Kemudian B. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan kebutuhan narkotika kepada penegak hukum atau BNN. Tindak pidana narkotika itu ya. Ini. Nah, yang tadi disebutkan yang bersikap aktif rekan-rekan, maka yang terjadi adalah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di kampus. Kemudian meningkatnya status kerawanan narkotika di dalam kampus, termasuk degradasi moral generasi muda dan meningkatnya angka kriminalitas. Ini pernah terjadi yang terjadi yaitu di salah satu pesantren di daerah Madura. Ada dari Madura? Ada. Paling jauh dari mana nih? Paling jauh? Bandung. Hah? Dari mana? Hah? Coba. Dari mana? Maluku. Oh, Malukunya di mana? Saya pernah dengar di Maluku ya. Maluku itu sangat jauh dari kita. Kalau naik pesawat 3,5 jam. Ya. Di mana? Di mana Malukunya? Di Batu Merah, bukan? Hah? Oh, Maluku Tenggara jauh lagi itu, di Tual ya, bukan? Aduh, jauh lagi itu. Jauh banget aduh. Nggak ada di peta kayaknya itu ya. Nggak ada di peta ya. Saking jauhnya. Ya itu. Nah, kemudian yaitu tadi saya cerita ya. Di mana di Madura itu ada salah satu pondok pesantren Hafiz Al-Quran. Ini menandakan ada perang candu di versi pertama itu tahun 18 Cina dengan Inggris, kemudian ada perang candu kedua. Kalau saya melihat bahwa saat ini di Indonesia dan dunia ada perang candu versi ketiga. Dan ini kita punya tanggung jawab moral besar terhadap penegakan sebagai pengedar, sebagai pecandu dan pemroduksi, yaitu sang bandar. Maka kalau kita melihat angka berikutnya, kalau efek negatif memakai narkoba, ada penurunan fungsi otak, mental dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh beliaunya. Dan kita lihat pada dampak penampilan pada wajah. Nah, ini dulu seorang artis dengan menggunakan narkotika, akhirnya mukanya bopeng-bopeng dan sudah tidak menarik lagi. Dan ini tentu kita melihatnya kalau saat ini seseorang akan melamar bekerja di kepolisian, di kejaksaan, bahkan sekarang mertua, adik-adik harus tahu, calon mertua itu harus menanyakan, calonmu itu sudah bebas narkoba belum? Nah ini harus diingat, jangan coba-coba ingin memulai, ingin mencoba, karena sekarang Bapak Ibu sekalian, ketika ibu yang pintar, calon mertua yang pintar mesti ditanyakan, aku tanya dulu, calonku bebas narkoba tidak? Kalau enggak lolos, maka jangan sekali-kali untuk mencobanya. Nah, kemudian kalau lihat dampak medis, jaringan otak, susunan saraf otak akan terjadi kerusakan permanen. Jadi kalau sudah otaknya blank, hang, dan kalau orang mengatakan, Pak, narkoba itu kita bisa fly, Pak. Fly itu apa, Pak? Melayang, Pak. Yaitu fly to the sky, melayang di udara. Mungkinkah sampai akan melayang di udara? Itu buruk kan nggak mungkin. Itu hanya bayang-bayang, hanya perasaan, hanya halusinasi. Tadi Pak BNN mengatakan narkoba Anda mencoba, ada 3 kemungkinan. Anda akan ketangkap masuk penjara 4 tahun, dan yang kedua Anda akan ketagihan, dan yang kedua adalah akan meninggal dunia. Dan yang terakhir tadi ada indikasi yang sangat tidak mengenakan. Dan itulah dampak dari penggunaan narkotika. Dan yang terakhir kita melihat bahwa di Philadelphia ada, tadi disebutkan sama beliaunya, yaitu narkoba bentuk zombie, yaitu merupakan jenis baru yang berasal dari obat bius kuda.
penggunanya memiliki efek semakin lama membusuk dan hilang kesadaran parah seperti dalam film zombie. Dan ada perkembangan baru, ada obat semacam suster ngesot. Dan ini awas, hati-hati. Kejadian di Philadelphia pun mereka ngesot, tapi di sana tidak ada suster ngesot, ada jenis zombie. Maka jangan mencoba untuk memikirkan, hilangkan jauh-jauh pikiran saudara. Nah, kalau melihat faktor penyebab pecanduan narkotika, itu ada faktor individu, secara biologis, secara psikis, dan secara sosial, kemudian lingkungan. Lingkungan juga ikut berperan, terutama keluarga, kampus, dan masyarakat. Nah, yang ingin saya berikan waktunya tidak cepat, yang penting bagaimana dalam acara kegiatan pendidikan legislator ini efektif, maka cara jitu menghindar dari narkoba. Satu, ingat ini, seleksi dalam memilih teman bergaul. Kalau sudah melihat teman Anda ini, tadi dikatakan sama beliaunya, banyak bohong, banyak merayu, janjinya selalu kosong, wah ini apalagi sekuat misalnya begadang sampai sehari, 2 hari, 3 hari, wah ini pasti sudah ini terindikasi terpapar gitu ya. Yang kedua, jauhi teman yang telah memakai narkoba. Ya tadi sudah ketahuan. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu mengatakan tahu, tapi masih bisa masuk. Ini bagaimana caranya? Tentu kuatkan diri Anda sebelum Anda ingin mencoba. Anda tahu sudah menghindar saja. Kemudian yang kelima, jangan pernah untuk mencoba dan katakan tidak pada narkoba. Apapun, sudahlah Anda saya kasih gratis. Anda ini ada sensasi. Rekan-rekan akan dianggap gagah. Ini dianggap lifestyle. Jangan. Seorang artis, seorang politisi, seorang anggota dewan, semua kaya muda akan bisa terpapar oleh narkotika. Maka sekali lagi katakan tidak pada narkoba. Ingat masa depan Anda di tangan muda saudara, di tangan Anda sendiri. Orang lain hanya menjadi penonton, orang lain hanya akan mencibir, orang lain akan mengatakan, kamu tidak berguna, kamu gagal, kamu terjerembab, kamu tidak pantas sukses. Maka mulai hari ini di kampus Merah Putih, Anda harus berjuang menguatkan kekuatan prinsip saudara. Masa depan Anda harus cerah. Yang ketujuh, nikmatilah bersama keluarga. Jadi keluarga itu penting untuk kita berdiskusi, kita melakukan curhat, kita melakukan pemikiran bersama, jangan sampai egosentris dan sebagainya. Dan yang terakhir, kalau Anda menghargai diri sendiri, menghargai tubuh Anda tidak rusak, pikiran Anda sudah rusak, kolega Anda tidak rusak, maka cepat-cepat jauhi dan hindari apa yang disebut narkoba. Semoga 9 cara jitu menghindar dari narkoba mampu Anda camkan dan Anda tularkan kepada rekan-rekan yang lain. Tentu di dalamnya tadi disampaikan oleh beliau ada sanksi bagi pengedar, kemudian sanksi bagi pengguna 4 tahun, kemudian sanksi hukum bagi produsen narkoba, semuanya ada hitungannya, bahkan ketentuan pidana lebih dari 5 gram dan sebagainya. Tadi saya dapat dari Bapak Adam dari Kejagung tentang standar pemidanaan dan sebagainya. Jadi kita minta di YLI, nanti kita melihat bahwa hitungan-hitungan gram, hitungan-hitungan pemakaian, ada komposisinya, ada konsekuensi hukumnya. Syarat rehabilitasi tadi disampaikan oleh beliaunya, dan sekarang saya ingin menyampaikan saran dan kesimpulan. Tentu narkoba kita bersama. Tadi beliau mengatakan bahwa musuh negara, musuh agama, musuh komunitas, musuh keluarga, dan musuh semua orang yang merasa tertipu oleh dampak narkotika. Maka atas peredaran narkotika di Indonesia akan sulit berhasil apabila tidak ada komitmen kuat bersama antara pemerintah melalui lembaga-lembaga yang dituju seperti BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kemenkumham, termasuk penegak hukum yang lainnya, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Kemudian, tanpa adanya sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah, maka
peredaran narkotika di Indonesia akan semakin menggila dan para bandar narkotika di negeri ini bersama jaringannya yang bertebaran di negeri dan di Indonesia akan tertawa